Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ke-15 sebelum UAS, kita jumpa pada materi biologi molekuler pada pertemuan 15, yaitu mutasi DNA. Apa sih itu mutasi? Mutasi ini ada perubahan materi genetik, gen atau kromosom yang dapat diwariskan secara genetis ke keturunannya, bisa penyakit genetis ataupun bisa terjadi oleh perubahan lingkungan atau perubahan pola makan menjadi kanker. Mutasi dapat terjadi karena faktor luar atau karena kesalahan replikasi. Konsepnya, mutasi itu proses terjadinya disebut mutagenesis. Individu yang menderita disebut mutan, kemudian faktor penyebab mutasi adalah mutagen. Kebanyakan mutasi dapat diperbaiki dengan proses perbaikan DNA dengan cara menghapus nukleotida yang rusak atau memperbaiki sistem mismatch pasangan basa nitrogennya, kemudian mengoreksi kesalahan replikasi. Jenis mutasi ada dua, ini mutasi alam, mutasi yang terjadi di alam secara acak. Mutasi spontan dapat disebabkan oleh beberapa alasan berikut, yaitu ketidakstabilan nukleotidanya, kesalahan replikasi, yaitu proses replikasi yang harusnya pasangan basanya komplement menjadi tidak komplement, serta ketidaksempurnaan proses dari meiosis. Kemudian ada mutasi buatan, merupakan mutasi yang berasal dari luar atau kejadian yang disengaja oleh manusia. Contohnya dari makanan yang tidak sehat atau makanan yang mengandung rekayasaan atau dari faktor luar dan lingkungan. Penyebab mutasi itu pertama kesalahan selama replikasi DNA sehingga terjadi mismatch basa nitrogen, kemudian mutagen yang telah bereaksi dengan DNA orang tua menyebabkan perubahan struktural yang mempengaruhi pasangan dari nukleotida yang diubah. Ini molekul dari orang tuanya ini. Kemudian ini replikasi yang normal, urutannya sama ini pasangannya. Kemudian ini molekul saudara replikasi yang salah, misalnya aden dengan timin menjadi C. Kemudian terjadi molekul mutan juga, ini GC menjadi GC. Kemudian ini molekul grand daughter. Jadi ini di sini ada molekul yang mutan, kemudian ini ada molekul yang tetap ini grand daughter yang normal di sini. Kemudian adanya pengaruh mutagen, ini untuk yang normal seperti ini, replikasi yang benar. Kemudian yang mutan ini nukleotida yang asing, kemudian menjadi mutan gini. Kemudian ini molekul yang mutan kayak seperti ini akan menghasilkan individu yang mutan dari molekul yang salah. Dan ini juga menjadi molekul yang salah. Mekanisme mutasi dapat mempengaruhi DNA maupun kromosom. DNA dapat dipengaruhi pada saat sintesis DNA replikasi. Pada saat tersebut, faktor mutagen mempengaruhi pemasangan basa nukleotida sehingga tidak berpasangan dengan basa nukleotida yang seharusnya. Misalnya tipe DNA cetakan adalah tipe A, namun karena adanya mutagen menyebabkan DNA polimerase memasangkan A dengan C, bukan dengan T. Mutasi berdasarkan perubahan pada bahan genetiknya. Ada mutasi gen, mutation, yaitu perubahan urutan 1 atau 2 pasang basa DNA yang menyusun gen. Tipe mutasi gen ada dua, yaitu substitusi basa dan pergeseran rangka.
Substitusi bahasa macamnya berdasarkan perubahan nukleotida ada transisi merupakan substitusi antar bahasa sejenis, dan ada transversi merupakan substitusi antar bahasa yang tidak sejenis. Substitusi bahasa dibedakan secara fungsional, ada silent mutasi secara silent dim, yaitu perubahan urutan nukleotida yang pada codon triplet yang tidak mengubah asam amino. Kemudian ada mutasi missense, perubahan urutan basa yang menghasilkan perubahan pada mRNA yang menjamahkannya menjadi asam amino yang berbeda. Kemudian mutasi nonsense, mutasi yang menggantikan codon suatu asam amino dengan satu atau 3 codon stop. Jadi ini di sini tidak terjadi itu pembacaan asam amino atau protein. Nah, contohnya ini mutasi missense, contohnya terjadinya penyakit sickle cell anemia dan epidermolysis bullosa. Mutasi pergerakan rangka terjadi apabila ada penambahan AD1 interasi atau pengurangan delesi atau beberapa pasangan basa dari suatu codon. Macamnya, mulai mutasi pergeseran rangka ada insersi, yaitu terjadinya penambahan nukleotida basa nitrogen dalam potongan DNA yang memenuhi seluruh urutan asam sebab menyisipkan basa nitrogen baru atau duplikasi nitrogen. Kemudian delesi, kehilangan atau pengurangan nukleotida akibat basa nitrogen terlepas dari ikatannya. Dampak dari mutasi yaitu resistensi antibiotik pada bakteri, terbentuknya produksi antibiotik yang lebih efektif, resistensi sel sawit terhadap malaria, kemudian meningkatkan keanekaragaman genetik. Ini dampak positifnya. Penyebab resistensi yaitu perubahan genetik, mutasi spontan DNA, transfer DNA antara organisme, induksi antibiotik. Mutasi pada bakteri dapat mendorong terjadinya resistensi terhadap antibiotik. Jadi jika bakteri mengalami mutasi, maka dia akan tahan terhadap antibiotik. Bakteri yang bereproduksi ini banyak, kemudian diberikan antibiotik, semua bakteri terbunuh oleh antibiotik. Kemudian bakteri yang mengalami mutasi akhirnya tahan terhadap antibiotik, sehingga individu ini mutan yang tahan terhadap antibiotik, dan populasi bakteri yang dihasilkan dari resisten antibiotik tentunya menjadi banyak. Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit infeksi menular pada manusia yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Resistensi bakteri ini terhadap antibiotik diakibatkan adanya mutasi pada kromosom bakteri tersebut. Mutasi ini terjadi pada gen yang mengkode target antibiotik atau gen yang berperan dalam interaksi yang disebut dengan targetnya pada tuberkulosis, pada bakteri ini. Resistensi terhadap INH sebagian besar terjadi akibat mutasi pada gen G pengkode katalase parafossilase yang berperan mengubah INH menjadi bentuk aktifnya di laser. Resistensi terhadap RIP terjadi akibat mutasi pada gen RPOB pengkode RNA polimerase subunit beta yang menyebabkan RIP tidak dapat menjalankan fungsinya dalam menghambat inisiasi transkripsi. Oke, ini sekian penjelasan tentang mutasi DNA. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan, jika tidak, terima kasih, selamat belajar, dan semoga lancar UASnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.